buat putusan dan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon pada penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana perkara nomor register 001 dan seterusnya pada angka 5 bahwa Jasriyadi di dalam tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2017 sesuai dengan perkara nomor 1155 dan seterusnya, di mana pidana tersebut pidana khusus berhubungan dengan politik praktis pilkada tahun 2017 dan pemilihan pemilu tahun 2019, di mana pihak pelapor adalah anggota Mabes Polri. Angka 6 bahwa perkara yang dihadapi Jasriyadi jelas-jelas kental nuansa politiknya, di mana perkara tersebut berhubungan dengan politik praktis dan seterusnya. Angka 7 bahwa menurut kami pemohon perkara yang dialami oleh Jasriyadi tersebut masuk dalam pasal 12 ayat 1 huruf B nomor 12 yang terpidana mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tidak pidana politik sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023. Dalam hal ini teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah memeriksa, mengkaji serta mempertimbangkan terhadap dalil-dalil pemohon sebagaimana tersebut, sehingga teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada akhirnya berkesimpulan bahwa pengadu bukanlah melakukan tindak pidana politik, melainkan melakukan tindak pidana khusus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi nomor 94 dan seterusnya BD Bukti TBI 11. Pengadu secara terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik, yang mana delik yang dilanggar oleh pengadu adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Untuk terduga. Izin Yang Mulia meneruskan. Terhadap dalil aduan pengadu sebagaimana kesimpulan pengadu terhadap teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada angka 3 yang menyebutkan bahwa keterangan ahli menyatakan bahwa ini merupakan tindak pidana politik karena sesuai dengan berita media sosial dan adalah tindak pidana yang dikecualikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 garis miring PUU garis miring 20 Romawi garis miring 2022 karena tindakan yang dilakukan oleh pemohon itu diduga tindak pidana politik. Terhadap hal ini, teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat mempertimbangkan terhadap keterangan ahli yang didasarkan atas dugaan tanpa disertai alat bukti dan dasar hukum yang jelas, serta pertimbangan Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam proses penyelesaian sengketa tidak dapat didasarkan pada berita media sosial sebagaimana didalilkan oleh pengadu karena berita media sosial belum terklarifikasi keabsahan dan kebenarannya, tidak dapat dijadikan dasar hukum, serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. 8. Terhadap dalil aduan pengadu sebagaimana kesimpulan pengadu terhadap teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada angka 4 yang menyebutkan bahwa teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu sebagaimana putusan dengan nomor register 001 garis miring PS titik rek garis miring 1402 garis miring 8 Romawi garis miring 2023 tidak melaksanakan azas kepastian hukum dalam pertimbangan pada angka 13 bahwa tidak ada aturan dan atau keputusan jurisprudensi yang membatalkan syarat surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan seseorang sebagai terpidana karena kealpaan atau pidana politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Oleh karena itu, syarat tersebut harus dipenuhi oleh seseorang yang mengaku sebagai mantan terpidana tindak pidana politik. Terhadap hal ini, teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu justru telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat jelas dan tidak multitafsir.
Sehingga dapat dipahami bahwa memang benar tidak ada syarat atau ketentuan lain di dalam peraturan perundang-undangan manapun yang dapat membatalkan syarat surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan seseorang sebagai terpidana karena kealpaan atau pidana politik sebagaimana diatur di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, pasal 19 yang menyatakan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota meneliti kebenaran A. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama bakal calon, dan B. Surat keterangan diterbitkan kejaksaan yang menerangkan bahwa bakal calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teradu 4. Izin yang mulia, melanjutkan. 9. Terhadap dalil pengadu sebagaimana kesimpulan pengadu terhadap teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada angka 5 yang menyebutkan bahwa teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menolak untuk melakukan koreksi atas putusan penyelesaian sengketa proses pemilu serta hanya memberikan waktu 1 hari setelah putusan penyelesaian sengketa proses dibacakan. Dapat dijelaskan bahwa teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan ketentuan peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, karena berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 1 yang menyatakan dalam hal substansi putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan Bawaslu Provinsi tidak berwenang melakukan koreksi putusan ataupun menyampaikan koreksi putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Karena koreksi putusan merupakan kewenangan mutlak dari Bawaslu Republik Indonesia apabila ingin melakukan koreksi terhadap hasil putusan Bawaslu Kabupaten Kota ataupun Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dalil-dalil dan alasan-alasan pengadu yang mengatakan bahwa teradu tidak menjaga integritas dan diskriminatif patut ditolak karena tidak benar dan tidak beralasan hukum. Adapun terhadap uraian di atas, teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang yang mengadili perkara AKO untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menerima seluruh dalil-dalil teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. 3. Menyatakan bahwa teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu. 4. Memberikan rehabilitasi terhadap nama baik para teradu. Apabila Yang Mulia Majelis Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Dedi Risanto, teradu 4, M. Lukman Said, teradu 5, Said M. Apandi, teradu 6, Saleh Tiadeni, teradu 7. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada teradu 4, teradu 5, teradu 6, dan teradu 7. Para teradu melampirkan alat bukti TBI 1 sampai TBI 11, benar ya? Benar Yang Mulia. Ada tambahan? Tidak Yang Mulia. Cukup ya? Cukup. Baik. Selanjutnya dipersilakan teradu 8. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hormat Majelis Sidang Dewan Hormat dan Penyelenggara Pemilu. Baiklah, saya akan membacakan menanggapi atas pengaduan perkara nomor 49. Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehubungan dengan undangan DKPP nomor 135 dan seterusnya, beliau panggilan sidang pengacara berkaitan saya nama Erwin Malonda, anggota Bawaslu Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai teradu 8 atas pengaduan dari Setiadi yang memberikan kuasa kepada Cucu Purwantoro dan kawan-kawan dan seterusnya. Untuk pokok pengaduan yang perlu kami sampaikan bahwa pertama, pengadu mendalilkan pada pokoknya teradu 8 dalam surat jawaban selaku pelaksana harian kedua Bawaslu dalam nomor 9 sejak tanggal 3 Oktober 2003, pengadu berpendapat bahwa teradu 8 hanya merpati tindakan dan perbuatan tidak profesional di mana sebagai lembaga tertinggi dan selaku Bawaslu seharusnya mempunyai wewenang penuh untuk meneliti dan memutuskan kembali apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga pengadu mendapat kepastian hukum. Yang kedua, pada tanggal 14 2003 sampai dengan 18 2003 terjadi kosongan Bawaslu di Kabupaten Indragiri Hulu hingga dalam proses putusan tidak sengketa pada pemilu Kabupaten Indragiri Hulu nomor 1 yang terkesan terbukti dan kurang maksimal. Yang mulia Majelis KPP terhadap pokok aduan tersebut, saya teradu 8 jelaskan terlebih dahulu terkait pendatangan surat jawaban nomor pertama 9 garis miring HKPC 03 garis miring K1 garis 10 garis 23 tanggal 3 Oktober 2003 baik video bukti T81 sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan pasal 76 Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2002 tentang kerja dan pola hubungan pada pemilihan umum Perwal 3 nomor 22 menyebutkan bahwa dalam hal ketua Bawaslu, ketua provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan penyelenggara halangan sementara hingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ditunjuk pelaksana harian ketua melalui rapat pleno. Kemudian dengan demikian dalam surat tugas nomor 764 sekian tanggal 23 Desember yang pada pokoknya menjelaskan ketua Bawaslu akan melaksanakan dinas dalam rangka sosialisasi dan pembekalan bagi Bawaslu negeri dalam penanganan pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu luar negeri di Kota Sydney Australia pada tanggal 28 November sampai dengan 3 Oktober 2003 video bukti T82. 1.2 boleh karena ketua Bawaslu dalam Rahmat Bagja melaksanakan dinas di luar negeri maka rapat pleno teradu 8 akan ditunjuk sebagai pelaksana harian ketua Bawaslu Republik berdasarkan tugas nomor 790 sekian tanggal 7 September 2003 untuk mendegarkan kepada Ferin Malota itu sejak tanggal 29 September sampai 3 Oktober 2003 di samping jabatan sebagai anggota Bawaslu juga melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian ketua Bawaslu Republik Indonesia Bukti D83 bahwa pada tanggal 28 September 2003 pukul 16.00 setahu saya sebelum Pak Ketua Rapat pada malam hari sore hari kami melaksanakan rapat pleno untuk membahas surat nomor 4 dari permohonan ART Siap Pemurah tanggal 19 September 2003 PDBT 84 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu untuk melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu nomor 01 PNPS RG milik 1402 8 angka rumah P 23 PDBT T.8 1.5 bahwa di dalam rapat pleno tersebut saya ganti ini teradu 8 diganti dengan pleno bahwa dalam rapat pleno tersebut pleno menyetujui bukan terus menjadi bagian hukum yang disampaikan oleh koordinator divisi hukum dan penjelasan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan surat permohonan akua tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak karena surat permohonan akua telah melewati batas waktu mekanisme koreksi dan putusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu nomor 1 sekian dan juga tidak bertentangan peraturan perundang-undangan tidak bukti T86
Dua, bahwa berkaitan dengan dalil pengadu yang pada pokoknya menyatakan terhadap 8 dalam surat jawaban nomor 69 hanya normatif, tindakan dan perbuatan tidak profesional, di mana sebagai lembaga tertinggi, sebagai wakil seharusnya mempunyai wewenang penuh untuk meneliti dan memutuskan kembali apabila bertentangan ketentuan perundang-undangan dengan pengadu mendapat kepastian hukum. Dalil pengadu tersebut jawaban dari adu 8 sebagai berikut, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 6 ayat 3 huruf A dan pasal dan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 nomor 90 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan usaha koordinasi dan pedoman perilaku serta sumpah janji jabatan. Tangkap pasal 6 ayat 3 huruf A terkait dengan profesionalitas itu menyangkut prinsipnya berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangan. Dan pasal 11 dalam tentang prinsip berkepastian hukum penyelenggara pemilu bertiga bertindak melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemilu yang secara tegas sesuai dengan peraturan perundangan, melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan ya, melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemilu dan mengatur prosedur dan tahapan dalam peraturan perundangan dan menjamin pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya ditetapkan adil dan tidak. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf D Undang-Undang 2017 sebagai dibuat dalam Undang-Undang Nomor 3 2003 itu penyelenggara pemilu instansi Bawaslu harus melaksanakan pemilu dengan pada asas pemilu dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip diantaranya berkepastian hukum. Dan itu berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan DKP nomor 2 tahun 2017 bahwa sebagai salah satu penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas dengan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan menekan pada kode etik dan pedoman perilaku serta sumpah jabatan. Berdasarkan pasal 6 ayat 3 huruf A Peraturan DKP nomor 2 tahun 2017 profesionalitas pemilu instansi Bawaslu berpedoman pada prinsip kepastian hukum. Artinya seperti saya katakan tadi, tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan perundangan. Bahwa ketentuan pasal 134 dan ayat 2 Undang Pemilu supaya anggota Bawaslu nyatanya harus memenuhi tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundangan dengan mohon pada Pancasila Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa teruraian angka 21 sampai dengan 24 dasar jabatan adu anggota Bawaslu kasus terhadap 8 terikat dengan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu serta supaya anggota Bawaslu diantaranya untuk menjadi prinsip berkepastian hukum yang dicatat pada ketentuan peraturan undangan. Karena itu dalil pengadu tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku. Bahwa dalil pengadu tersebut mengandung kontradiktor interminis, pernyataan yang saling bertentangan bertolak belakang. Di satu sisi menyatakan terhadap 8 hanya normatif dan tidak profesional, tetapi di sisi lain menetapkan hukum bagi pengadu, di mana prinsip kepastian hukum harus sesuai dengan norma di dalam ketentuan peraturan perundangan. Jikalau terhadap 8 tidak bertindak normatif, justru tidak profesional dan berpotensi melanggar kode etik dan pedoman perilaku pendahulu serta sumpah janji kepada anggota Bawaslu. Bahwa terkait dengan surat jawaban nomor 69 tanggal 3 Oktober 2003 dan mekanisme koreksi putusan penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan terhadap 8 untuk tidak menyebutkan dalam jawaban ini. Namun dimohon dijelaskan oleh Pak Boto yang hadir sekarang selaku koordinator divisi hukum dan sengketa Bawaslu yang berkedudukan sebagai pihak terkait dalam perkara itu, yang mengkoordinasikan tugas Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2000 Tata Kerja dan Perhubungan Pengawas Pemilu, di mana menyebutkan bahwa divisi hukum dan sengketa sebagai maksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf D mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu sebagai berikut: A. Penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilu. Bahwa terkait dengan pengadu yang pada pokoknya menyatakan terjadi kosong antara Bawaslu Kabupaten Negeri Bengkulu sehingga pusat penyelesaian sengketa pada 40 tahun Kabupaten nomor 01 tanggal 23 Agustus 2023
terkesan terburu-buru dan kurang maksimal terhadap dalil pengadu tersebut berikut jawaban 8. Bahwa dalil pengadu yang mengatakan putusan yang sengketa pada penghasilan Kabupaten Deli nomor 01 terkesan terburu dan kurang maksimal tidak relevan ditujukan pada terhadap 8. Oleh karena yang aku adalah Bawaslu Kabupaten Deli hingga proses penyusunan putusan Papua hanya diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli kemudian dimasukkan ke Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 108 ayat 3 huruf E Undang-Undang Pemilu dalam penindakan sengketa proses pemilu. Bawaslu Kabupaten Kota bertugas memutus penyelesaian sengketa proses pemilu itu di wilayah Kabupaten Kota. Titik 2 bahwa persyaratan dan angka 31 terhadap jawaban terhadap 8 dalil tersebut tidak berasal dari hukum dan tidak berasal dari kode etik dan pendapat dalam penjara pemilu. Yang mulia Majelis TKP, berdasarkan seluruh uraian jawaban terhadap 8 tersebut di atas, maka seluruh dalil pengaduan pengadu tidak terbukti dan tidak berasal dari hukum serta tidak berasal dari kode etik dan pendapat dalam penjara pemilu. Oleh karenanya terhadap 8 mohon kiranya yang mulia TKP untuk memutuskan hal sebagai berikut. 1. Menyatakan terhadap 8 tidak terbukti melanggar kode etik dan bermohon berlaku penyelenggaraan pemilu. 2. Menolak pengaduan seluruhnya. 3. Realisasi nama mereka 8 satu anggota Badan Pengasuhan Republik Indonesia. Dan 4. Apabila majelis TKP pendapat lain, mohon putusan adil atas keputusan yang dari ketiga S10 S10. Demikian ya jawaban terhadap 8 disampaikan pada perkara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada teradu 8. Teradu 8 melampirkan bukti T81 sampai T86. Benar ya? Ya. Ada tambahan? Nanti kemudian kita maka ada tapi saya masih mau tanyakan pimpinan lain ada di acara pleno kami. Baik, kalau ada tambahan alat bukti disampaikan sebelum persidangan ditutup, ya, biar bisa dilihat langsung oleh pengadu. Cukup keterangan atau jawaban, maksud saya ya, dari para teradu, baik teradu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kesempatan berikut saya berikan kepada pengadu untuk merespon jawaban-jawaban tadi yang sudah disampaikan, baik teradu 1, 2, dan seterusnya sampai teradu 8. Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menyampaikan jawaban dari teradu, yang mana ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mulai dari KPU, Bawaslu, dan Bawaslu RI. Nah, untuk kelengkapan, yang pertama untuk kelengkapan pendaftaran, waktu proses pendaftaran bacalek di KPU waktu itu sudah bisa dikatakan lengkap, karena mulai dari pendaftaran itu yang diminta ada bukti file C02. Di situ ada KTP, ada surat keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, terus itu surat keterangan dokter, terus itu surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa, kemudian surat keterangan pemeriksaan nafsa, yang ketiga surat dari pengadilan, terus itu model BB, surat pernyataan model BB, terus kartu anggota. Para teradu bisa dilihat ya bukti yang disebutkan oleh pengadu. Bagian persidangan, bukti untuk pengadu, bukti untuk para teradu, bukti pengadu belum diserahkan. Iya. Maaf, izin Yang Mulia. Tadi kemarin kan waktu 2 hari sebelum
persidangan kita kan sudah ada komunikasi dengan Bu Yudi ya. Iya. Nah, jadi kemarin itu ada miskomunikasi, ada 5 kekurangannya yang harus dipersiapkan, 8 pokok aduan dan 8 rangkap. 8 rangkap. Iya. Namun ternyata yang 8 pokok aduan itu berbeda dengan waktu yang pertama. Artinya begini, ada miskomunikasi. Yang pertama kan secara peraturan dari DKPP kan ada 3 rangkap pengaduan ya. Waktu pertama pengaduan. Waktu pertama itu memenuhi syarat. Nah, jadi waktu yang terakhir kemarin itu disuruh melengkapi karena ada 8 orang teradu, jadi harus menyiapkan 8 rangkap. 8 rangkap. Betul. Gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi kemarin itu miskomunikasinya ada disuruh buat 8 pokok aduan, dikiranya itu 8 rangkap disuruh melengkapi 8 rangkap, bukan 8 pokok aduan ya. Jadi itu ada kesalahan. Diupayakan segera ya. masih Baik, fotokopi. kepada teradu mohon menunggu. Ya, silakan dilanjutkan. Surat putusan dari pengadilan sudah ada. Nah, surat pengadilan bimbingan juga sudah ada. Nah, terus surat putusan dari pengadilan negeri, kemudian surat putusan dari pengadilan tinggi juga ada masuk di sini, nanti kita inikan semua ya. Nah, jadi untuk kelengkapan misalkan yang dikatakan dari KPU yang jenis mantan terpidana yang pertama harus menunggu masa jeda, dan itu kita sudah lengkapi. Nah, kalaulah misalkan di posisi mantan terpidana politik diminta surat kejaksaan, waktu itu saya belum bisa melengkapi karena pada saat itu saya kesulitan, Bu, dan di situ sudah saya jelaskan di pokok pengaduan bahwasanya saya sudah berupaya pergi kejaksaan, namun diarahkan lagi ke pengadilan karena untuk surat dari kejaksaan itu sudah satu pintu, udah ikrar, jadi tidak ada lagi hubungannya ke kejaksaan, jadi urusannya ke pengadilan. Oleh sebab itu, jadi surat pengadilan belum bisa kami lampirkan waktu itu untuk apabila dia masuk kategori tindak pidana politik. Namun pada tanggal 21 saya coba komunikasikan lagi secara resmi melalui surat dari DPC Kabupaten Indragiri Hulu, akhirnya mendapatkan surat dari kejaksaan tanggal 21. Nah, file bukti itu J itu sudah diubah jadi bukti P ya. ya. P berapa? Tanggal berapa tadi? Tanggal 21 Bulan? bulan 8 Tanggal 21 21 Agustus Agustus. 2023. Oke. Nah, yang pada intinya kurang lebih sama dengan P berapa? satu rangkap nih, Bu. Baik. Nah, satu rangkap mulai berkas untuk pendaftaran kita jadikan kejaksaan. Keterangan kejaksaan itu satu rangkap dengan P P02. P02. Ya, P02. Baik. P02 itu satu rangkap. Iya. Terus? Nah, jadi setelah tanggal 21, kemudian tanggal 23 itu kan ada keputusan dari Bawaslu. Nah, kemudian waktu itu kami kan berdasarkan Perbawaslu nomor 9 untuk koreksi banding, koreksi ke Bawaslu RI, kita menyurati Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu meminta untuk koreksi kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Kabupaten, namun ditolak, kita harus langsung ke pusat Bawaslu RI. Nah, kita coba melalui website, namun kendala kita itu loading terus, Bu. Sistem tidak berjalan dengan normal, dan akhirnya saya pikir-pikir kembali. Nah, akhirnya saya datang ke Jakarta untuk meminta koreksi waktu itu. Ke Jakarta tanggal 11 waktu itu kalau nggak salah. Nah, terus kita ngajukan permohonan, ada sesuai yang dari Bawaslu RI.
tanggal 19 September kita ngajukan permohonan. Nah, waktu itu kita datang ke Bawaslu RI ingin mengatakan sesuai dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 pasal 85, di situ hanya yang bisa koreksi itu melalui Bawaslu RI, yang mengajukan ke Bawaslu RI itu hanya melalui Bawaslu Kabupaten. Itu berdasarkan Perbawaslu nomor 85, yang mana dalam hal substansi putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan tersebut. Nah, jadi waktu itu saya coba konsultasi dengan Bawaslu RI. Mereka mengatakan bahwasanya untuk koreksi itu nggak bisa secara langsung, yang bisa itu Bawaslu Kabupaten. Tetapi pada saat itu kita ngajukan melalui kabupaten, disuruhnya langsung ke Bawaslu RI sesuai dengan ada file bukti yang di dalam Konsultasinya dengan siapa? Namanya bagian sengketa, Bu. Namanya Pak Andri sama Pak Supri kalau nggak salah. Pak Andri dengan? Andri. Yang saya ingat Pak Andri. Baik. Nah, jadi setelah itu kan Di kita mana konsultasinya? konsultasinya begini, Bu. Nggak, maksud di mana konsultasinya? Di Bawaslu RI. Di Bawaslu RI itu di mana? Di sebelah ini jalan. Iya, maksudnya di ruangan mana? Di ruangan, ada di bawah ruangan ke atas, Bu, tempat diskusi. Oh, gitu. baik. Ya. Nah, jadi Terus? kita di situ diskusi yang mana membicarakan hal ini. Ya, terus nanti yang pada intinya jawaban dari Bawaslu RI yang menangani permohonan kita kemarin itu harus melalui surat. Nah nanti dikirim ke gudang arsip, ada di belakang sebelah sini. Nah, sudah itu dimasukkan, nanti menunggu jawaban dari Bawaslu RI. Kalau untuk koreksi itu sudah nggak bisa. Nah, karena sudah dikoreksi katanya dari Bawaslu RI. Namun saya tanyakan kembali, untuk mengetahui sudah dikoreksi bagaimana? Karena kita kan nggak tahu ini setelah keputusan dari Bawaslu dari mana sudah dikoreksi. Alasannya lagi karena berdasarkan keputusan dari Bawaslu Kabupaten itu sudah kami pantau katanya. Tetapi kami kan juga nggak tahu sebagai pengadu apakah sudah dikoreksi ataukah belum. Ini penjelasan yang ditemui tadi itu. Iya, betul. Nah, jadi intinya beginilah, Pak, katanya kan sekarang ajukan aja surat permohonan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita mengajukan surat permohonan pada tanggal 19. Nah, dan saya juga sudah menunggu sampai berapa bulan itu juga kita sering datang ke Bawaslu RI minta kepastian. 19 bulan September. Oktober. Ya, September. Karena tanggal 3 Oktobernya dapat jawaban dari Bawaslu RI. Ya. Oke. Lanjut. Apalagi yang mau direspon? Nah, jadi waktu di Bawaslu waktu Sudah. Nanti juga diserahkan kepada teradu ya kopiannya untuk diketahui. Ya. Ya. Pengadu nanti teradu nanti kalau belum diterima nanti akan diberikan oleh bagian persidangan. Cukup ya. Selanjutnya persilakan kepada para teradu secara bergantian untuk memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan jawaban secara bergantian. Yang terhormat Yang Mulia Majelis Pemeriksa, sebelum memberikan jawaban atas laporan pengadu, pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada teradu 1, 2, dan 3 untuk menjawab dan membantah dalil pokok permohonan laporan pengadu dalam dugaan pelanggaran kode etik pemilihan umum yang diregister dengan nomor perkara nomor 129 dan seterusnya yang diajukan oleh pihak pengadu atas nama Jasriyadi yang memberikan kuasa kepada Juju Purwantoro dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut pengadu. Yang terhormat Yang Mulia Majelis Pemeriksa,
berkenaan dengan laporan pengadu. Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban teradu 1, 2, dan 3 Inkasu KPU Kabupaten Indragiri Hulu atas laporan yang diregister dengan perkara nomor 129 dan seterusnya. Adapun pokok jawaban teradu 1, 2, dan 3 berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum teradu 1, 2, dan 3 dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 adalah sebagai berikut. Jawaban atas pokok pengaduan. 1. Bahwa terkait alasan permohonan pengadu ke Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada formulir IPL I-P-L DKPP pengaduan dan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang didalilkan dalam pokok permohonan pengadu angka 10 serta di dalam kesimpulan angka 2 Romawi huruf A poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa KPU Indragiri Hulu keliru memverifikasi administrasi perbaikan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu serta menafsirkan surat keterangan dari pengadilan dan kurang memahami persyaratan dokumen bakal calon DPRD di lembaran status terpidana atau mantan narapidana, dokumen Dapil Indragiri Hulu 5, nomor urut 2, nama bakal calon Jasriyadi, dokumen bakal calon huruf B nomor 7 dengan keterangan masa jeda 5 tahun belum terpenuhi sehingga atas nama pengadu bakal calon Jasriyadi menjadi tidak memenuhi syarat adalah tidak benar. Karena KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan bakal calon legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan persyaratan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepenuhnya mempedomani peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 dan seterusnya dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 403 tahun 2023 dan seterusnya. Bukti T1, bukti T2. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dalam pokok permohonan pengadu adalah sebagai berikut. Poin 1.1 sampai dengan 1.6 dianggap dibacakan. Selanjutnya langsung ke halaman nomor 8 yang mulia. Nomor 2. Bahwa teradu perlu menyampaikan tahapan pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk semua partai politik peserta pemilu Kabupaten Indragiri Hulu termasuk Partai Garuda dilaksanakan dimulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya Vide T01. Poin nomor 3, bahwa Partai Garuda yaitu sebagai peserta pemilu di Kabupaten Indragiri Hulu melalui Ketua dan Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ke KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada pengajuan awal sebanyak 40 orang bakal calon berdasarkan berita acara nomor 575 dan seterusnya tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk Partai Garuda dan pengajuan awal sebanyak 40 bakal calon yang diajukan yang diperbaiki dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan hasil berita acara nomor 465 dan seterusnya. Bukti T03 adalah sebanyak 32 dokumen persyaratan bakal calon dan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 26 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan tidak memenuhi syarat sebanyak 6 orang dengan rincian 1 orang karena kesalahan NIK, B. 1 orang karena ganda eksternal, C. 1 orang karena masa jeda tahanan mantan napi, D. 2 orang tidak melakukan perbaikan, E. 1 orang kesalahan dalam mengupload ijazah. Vide bukti T03. Bahwa teradu 1, 2, dan 3 menyatakan pengadu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diajukan oleh Partai Garuda atas nama Jasriyadi berdasarkan indikator yang disebutkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 403 dan seterusnya pada halaman 16 huruf B yang berbunyi
dokumen wajib bagi bakal calon dalam kondisi tertentu, tabel 2.2, indikator kebenaran naskah bentuk digital berdasarkan digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu berdasarkan sistem aplikasi pencalonan, yaitu teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat KPU, KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota selanjutnya disebut aplikasi Silon. Dalam proses verifikasi diketahui dokumen administrasi persyaratan yang diserahkan oleh pengadu untuk bakal calon atas nama Jasriyadi dalam aplikasi Silon, yaitu 1. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Riau yang sudah berkekuatan hukum tetap nomor 94 dan seterusnya, bukti T04. 2. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1546 dan seterusnya, bukti T05. 3. Surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pekanbaru nomor W4 dan seterusnya, bukti T6. 4. Pengumuman di media massa yang diunggah dalam aplikasi Silon, bukti T07, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diunggah ke dalam Silon tersebut, teradu 1, 2, dan 3 menyatakan pengadu atas nama Jasriyadi tidak memenuhi syarat. Bahwa 4, bahwa untuk lebih meyakinkan teradu 1, 2, dan 3 menetapkan status pengadu, bakal calon atas nama Jasriyadi tidak memenuhi syarat yang didalilkan pengadu dalam pokok permohonan permasalahan pada angka 10, 14, dan 15, teradu 1, 2, dan 3 membaca lebih seksama salinan putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor 94 dan seterusnya, PD bukti T04 atas nama Jasriyadi yang diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dan pengucapan putusan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perbuatan pengadu atas nama Jasriyadi telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1 sampai dengan ke-5 dianggap dibacakan. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh teradu 2. Baik, izin yang mulia untuk melanjutkan membacakan jawaban teradu. Poin kelima, bahwa berdasarkan kelimaan dakwaan yang disebutkan dalam salinan putusan tersebut, terungkap fakta hukum bahwa pengadu atas nama Jasriyadi terbukti bersalah untuk dakwaan kelima sebagaimana disebutkan pada halaman 31 paragraf 2 yang berbunyi, menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kelima, yaitu melanggar pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan karenanya terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Sebagaimana dalam dakwaan kelima, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, dan hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti yang diperoleh dalam perkara aku selama proses pemeriksaan di persidangan. Vide bukti T04. Berdasarkan putusan pengadilan di atas, Saudara Jasriyadi dijatuhi pidana pasal 46 ayat 1 junto, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut adalah: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Junto pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Bukti T08. 6. Bahwa keyakinan teradu 1, 2, dan 3 untuk memberikan status tidak memenuhi syarat kepada bakal calon atas nama Jasriyadi juga dibuktikan dengan surat keterangan Pengadilan Pekanbaru nomor 1546 dan seterusnya yang berisi sebagai berikut. Identitas pengadu dianggap dibacakan. Surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1546 dan seterusnya. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan
berdasarkan hasil pemeriksaan register induk pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pidana penjara selama 10 bulan melanggar pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perkara pidana nomor Rek 1155 dan seterusnya. Vide bukti T05. 7. Bahwa terhadap dalil pengadu yang mendalilkan dalam pokok permasalahan pengadu pada angka 12 dan 13 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah nyata keliru di dalam lampiran berita acara nomor 575 dan seterusnya tentang hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bukanlah untuk peserta pemilu Partai Politik Garuda, melainkan lampiran tersebut diperuntukkan untuk peserta pemilu Partai Politik PAN adalah tidak benar. Hal tersebut merupakan kesalahan teknis operator KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam memberikan lampiran kepada LU Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Rudi Kurniawan. Akan tetapi, hal tersebut langsung ditindaklanjuti pada hari itu juga untuk dilakukan perbaikan dengan memberikan langsung kepada LO Partai Garuda terhadap lampiran berita acara untuk Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu sehingga tidak ada mempengaruhi terhadap status pengadu dan calon legislatif DPRD Kabupaten Indragiri Hulu lainnya karena hasil di dalam lampiran berita acara tersebut tidak ada perubahan atau perbaikan. Vide bukti T03. 8. Bahwa terhadap pernyataan pengadu atas nama Jasriyadi dalam pokok permasalahan pada angka 7 dan 11 yang mendalilkan bahwa pengadu merupakan terpidana atau mantan terpidana khusus yang berhubungan dengan politik praktis, yaitu tentang status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik adalah tidak beralasan hukum. Pengadu menyampaikan hanya berdasarkan asumsi saja karena tidak ada bukti dari pengadu secara administrasi atau surat yang menyatakan saudara pengadu atas nama Jasriyadi merupakan mantan terpidana yang melakukan tindak pidana politik kealpaan atau tindak pidana politik. Kemudian Partai Garuda pada saat mendaftarkan bakal calon atas nama Jasriyadi ke dalam aplikasi Silon KPU Kabupaten Indragiri Hulu melampirkan beberapa persyaratan dokumen yang salah satunya adalah surat keterangan Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau yang berbunyi berdasarkan hasil pemeriksaan register induk pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pidana penjara selama 10 bulan melanggar pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 dan seterusnya. Vide bukti T05. Berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut secara jelas menerangkan bahwa Jasriyadi adalah mantan terpidana yang dijatuhi atau diancam pidana pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bukan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik. Vide bukti T09. Jikapun pengadu menganggap mantan terpidana tindak pidana politik, tapi syarat yang diajukan tidak dipenuhi oleh pengadu, dokumen persyaratan yang seharusnya dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama bakal calon. Dan 2. Surat keterangan diterbitkan kejaksaan yang menerangkan bahwa bakal calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, dua dokumen ini hanya satu dokumen persyaratan yang terpenuhi oleh pengadu, yaitu salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama bakal calon. Sementara surat keterangan diterbitkan kejaksaan yang menerangkan bahwa bakal calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai proses penyusunan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tidak bisa diserahkan kepada pihak teradu.
Terima kasih Ketua. Yang mulia, dilanjutkan ke teradu 3 untuk melanjutkan pembacaan. Izin Yang Mulia, teradu 3 akan melanjutkan pembacaan. 9. Bahwa berdasarkan surat pengakhiran bimbingan dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pekanbaru nomor W4 dan seterusnya tanggal 14 Agustus tahun 2020 yang menerangkan surat putusan garing keputusan garing ketetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau nomor 14/441 dan seterusnya tahun 2019, vide bukti T08. Tanggal 6 Mei 2019 perihal pembebasan bersyarat saudara pengadu atas nama Jasriadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020. Masa pembimbingannya diakhiri atau dengan kata lain pengadu bebas murni. Oleh karena selama menjalani masa bimbingan yang bersangkutan telah mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pekanbaru. Berdasarkan surat tersebut terungkap fakta hukum bahwa saudara Jasriadi belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan pada poin 2 huruf A, vide bukti T7. Sehingga pengadu belum melewati jeda 5 tahun terbukti dengan surat keterangan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Pekanbaru yang seharusnya baru masuk masa jeda 5 tahun selesai melaksanakan masa tahanan adalah pada tanggal 14 Agustus 2025. 10. Bahwa terhadap pengaduan-pengadu yang mendalilkan di dalam kesimpulan angka 2 Romawi huruf A poin 3 dan 4 yang menyatakan teradu 1, 2, dan 3 terlalu banyak kecerobohan dan kurang cakap dalam menjalankan tugas seperti poin 13 dan menyatakan terkesan menghalang-halangi pengadu untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri karena pengadu adalah mantan terpidana adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Sebab justru teradu 1, 2, dan 3 sudah memberikan kesempatan kepada pengadu untuk melengkapi persyaratan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Hulu jika pengadu berasumsi merupakan mantan terpidana tindak pidana politik. Akan tetapi pengadu tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen bakal calon tersebut sebagaimana disebutkan dalam jawaban teradu pada poin 8. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya. 11. Bahwa terhadap perkara pengadu atas nama Jasriadi sudah pernah diajukan pada sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Indragiri dengan register perkara nomor 001 dan seterusnya dengan tahapan proses sebagai berikut. Untuk proses 1 sampai 2 dianggap dibacakan. Pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan agenda pembacaan putusan adjudikasi sengketa proses pemilihan umum oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Hulu yang memutuskan menolak eksepsi termohon dan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Bukti T10. Selanjutnya akan dibacakan oleh teradu 1. Terima kasih. Saya izin melanjutkan Yang Mulia. 12. Bahwa berdasarkan seluruh jawaban teradu 1, 2, dan 3 tersebut di atas sangat beralasan hukum bagi teradu sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan status bakal calon pengadu atas nama Jasriadi yang diajukan oleh Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan seterusnya, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tentang pedoman teknis verifikasi administrasi dan seterusnya, vide bukti T01 dan T02, dan terhadap seluruh dalil permohonan pengadu di dalam pokok aduannya tidak berdasarkan hukum dalam menyampaikan pelanggaran etik terhadap teradu karena pasal-pasal yang disampaikan pengadu tidak dijelaskan secara jelas
peraturan perundang-undangan mana yang teradu langgar sehingga pengaduan pengadu menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk 8 izin yang mulia, untuk 8 pokok pengaduan yang tambahan, teradu 1 sampai dengan 3 belum menyiapkan jawaban karena teradu 1 sampai dengan 3 baru menerima tadi sesaat sebelum sidang. Terakhir 3 permohonan teradu 1, 2, dan 3. Berdasarkan uraian fakta serta bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, teradu 1, 2, dan 3 telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh pengadu dalam laporannya. Berkenaan dengan laporan pengadu, teradu 1, 2, dan 3 mohon kepada Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak laporan pengadu dan seluruhnya sekaligus menerima jawaban teradu 1, 2, dan 3. 2. Menyatakan teradu 1, 2, dan 3 tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilihan umum. 3. Menyatakan teradu 1, 2, dan 3 telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. 4. Merehabilitasi nama baik teradu 1, 2, dan 3. Atau apabila Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian disampaikan jawaban teradu 1, 2, dan 3 dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan pengaduan ini. Jawaban hormat kami teradu 1, 2, dan 3, Yeni Merida, Ronaldi Ardian, Fitra Rofi. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kepada teradu 1, teradu 2, dan teradu 3. Majelis mempertegaskan kembali bahwa tidak ada pokok aduan baru, ya. Jadi pokok aduan mengacu kepada form 1 yang sudah disampaikan ke DKPP. Yang ada tadi hanya tambahan alat bukti, ya. Baik. Teradu 1, teradu 2, teradu 3 melampirkan alat bukti T1 sampai T10, benar ya? Ada tambahan? Cukup? Baik. Selanjutnya kesempatan kepada teradu 4, 5, 6, dan 7. Silakan membacakan jawabannya. Baik, izin yang mulia, kami dari teradu 4, 5, dan 7, 5, 6, 7 akan membacakan jawaban teradu. Ini khususnya dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti mungkin akan dibacakan pergantian juga yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban teradu pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor registrasi 129 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 11 Romawi garis miring 2023. Kepada yang terhormat Ketua DKPP Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Dedi Wisanto. 2. M. Lukman Said. 3. Said M. Afandi. 4. Salis Tiadeni selaku Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu beralamat di Jalan Purnawirawan nomor 15 Kelurahan Kumatareba, Kecamatan Lengga Barat. Untuk selanjutnya disebut teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan jawaban teradu sebagai berikut. 1. Jawaban teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu disampaikan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor 129 dan seterusnya yang diadukan oleh saudara Jasriyadi yang melaporkan dugaan peristiwa teradu tidak menjaga integritas dan diskriminatif. 2. Bawaslu bahwa salah satu yang menjadi dasar atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana pada perkara nomor registrasi 129 dan seterusnya yang diadukan oleh saudara Jasriyadi
adalah putusan penyelesaian sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor 001-PS-Rek-1402-8 yang pada amar putusan menolak permohonan pemohon Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu untuk seluruhnya, yang mana Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memohonkan agar bakal calon atas nama Jasriyadi pengadu dalam perkara akuo dapat dimasukkan ke dalam daftar calon sementara atau DCS pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bukti TBI 1. 3. Bahwa teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyelesaikan dan memutus sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas telah melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas dan tidak diskriminatif karena telah melalui proses sebagaimana alur penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai berikut ini. Pertama, pemohon mengajukan permohonan, ini kami sampaikan saja, ini proses penyelesaian sengketanya yang mulia. Bukti TBI 2 juga ada TBI apa TB11 ini dibuat teradu Bawaslu. Oh, teradu Bawaslu Untuk membedakan saja dengan KPU yang mulia. Saya kira teradu satu karena ada juga teradu Bawaslu RI ya. Oke, baik. Saya kira pengkodean bisa dimaklumi ya, bisa dipahami. Silakan. Baik, yang mulia izin melanjutkan. Ini adalah proses penyelesaian sengketa. Setelah dimohonkan kita registrasi, selanjutnya kita melakukan mediasi karena tidak ada Sebentar, mohon perhatian kepada para pengadu, diberi waktu kepada para teradu untuk menyampaikan jawabannya sehingga nanti bisa disimak secara baik. Nanti kami kasih kesempatan untuk merespon kembali, ya. Baik, silakan. Baik, yang mulia, terima kasih. Selanjutnya kami mengadakan mediasi di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu karena tidak ada kesepakatan. Kita lanjutkan dengan sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Ini di dalam bukti TBI 3 sampai dengan 9 dianggap dibacakan. 4. Bahwa proses penyelesaian sengketa proses pemilu nomor registrasi 001 dan seterusnya yang telah dilaksanakan oleh teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas telah dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara atau prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. 5. Terhadap dalil aduan pengadu sebagaimana kesimpulan pengadu terhadap teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada angka 1 yang menyebutkan bahwa teradu 4 telah mengabulkan permohonan mantan narapidana korupsi sebagaimana putusan dengan nomor register permohonan 001-BWSL-BWS-IGH.04.05-8 Romawi _2018 bahwa dalam perkara tersebut teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dapat menjelaskan bahwa pada permohonan 001-PS-Rek-IGH.04.05-8 Romawi _2018 tersebut terdapat perbedaan dalam hal kedudukan subjek hukum pemohon. Pemohon dalam perkara penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001 dan seterusnya berlatar belakang narapidana sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi nomor 94/PID/SUS/2018/PT PBR atas nama Jasriyadi yang diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dan pengucapan putusan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018. Pengadu atas nama Jasriyadi dijatuhi pidana penjara 10 bulan
melanggar pasal 46 ayat 1 Junto, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam perkara pidana nomor Rek 1155 garis miring PID garis titik sus garis miring 2017 garis miring PN PBR dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut terungkap fakta hukum bahwa saudara Jasriyadi belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, pemohon dalam perkara dengan nomor register permohonan 001/2018 merupakan mantan narapidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun, sehingga terdapat perbedaan syarat dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon perkara penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun persyaratan tersebut adalah A. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. C. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana. D. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional, sehingga dapat dipastikan bahwa objek atau dokumen persyaratan yang dimaksud dalam perkara nomor register permohonan 001/2018 PD bukti TBI 10 berbeda dengan objek atau dokumen persyaratan dalam perkara dengan nomor register 001/2023. 6. Terhadap dalil aduan pengadu sebagaimana kesimpulan pengadu terhadap teradu bahwa teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada angka 2 yang menyebutkan bahwa teradu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah nyata dan keliru dalam